balik lagi di Biologi Ngobrol-Ngobrol bareng aku Andrea dan Kak Monik. Hai semuanya, di podcast kali ini akan banyak nyinggung mengenai masalah plastik yang tentunya berkaitan dengan SDG lagi nih, yaitu Life Below Water dan Climate Change. Nah, khusus di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari daerah Jawa Timur loh. Ini kayaknya deket sama tempat tinggalnya Andrea, Andre. Iya, benar banget. Sapaan akrabnya Mas Andreas. Beliau merupakan peneliti manajer di salah satu organisasi nirlaba di daerah Gresik, Jawa Timur. Wah, keren banget ya. Tahu nggak, Kak Monik, apa nama organisasinya? Wah, apa tuh Andre? Kasih tahu dong. Nah, nama organisasinya tuh Ekoton, Kak. Singkatan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation. Organisasi tersebut telah didirikan sejak tahun 1996 sebagai kelompok studi konservasi lahan basah oleh program studi biologi UNER yang dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan terhadap masalah lingkungan yang terjadi di Kali Surabaya. Wah, keren banget sih ini. Yuk kalian buat yang kalian kalau pengen sama Mas Andreas, kita sapa Mas Andreasnya sekarang. Gimana Mas Andreas kabarnya? Halo kawan-kawan. Halo Mas. Halo Mas Andreas. Iya, baik-baik. Salam sehat untuk semua. Oke. Nah Mas, tadi kan saya sudah dengar sedikit nih tentang Ekoton yang dijelasin Andrea di awal tadi. Tapi kami masih penasaran nih, boleh nih Mas dijelasin lebih lanjutnya tentang Ekoton tuh sebenarnya ngapain aja sih Mas kesehariannya? Oke, kesehariannya Ekoton itu ya tadi seperti Andrea bilang tadi, kita memang bergerak di lahan basah. Salah satu lahan basah yang ada di Jawa Timur itu yang paling menarik itu adalah namanya Sungai Brantas atau Das Brantas. Das Brantas itu masuk ke kota Surabaya di ujung Galuh, yang namanya dulu Majapahit ujung Galuh itu. Akhirnya kita ingin mengembalikan kalau kita bilang ekosistemnya Sungai Brantas khususnya dan Kali Surabaya, karena ya tadi ini Kali Surabaya itu sudah tercemar berat, sudah tersiksa oleh kalau kita bilang tekanan dari perkembangan kita. Kalau kita tidak perhatian sama lingkungan, maka akan semakin rentan kita untuk memperoleh air bersih. Iya, benar Mas. Ya. Apalagi kota Surabaya sendiri juga kan semakin padat ya Mas kalau udah makin kesini itu. Ya, padat sekali. Hampir ya tadi sungai ini mensuplai air minum, kalau kita bilang PDAM, perusahaan air minum ya, itu di kota Surabaya sendiri kurang lebih 4 juta orang. Wah, besar ya. Juga. Nah, dari sana Ekoton mencoba untuk bergerak untuk menyelamatkan lingkungan itu melalui 3 pilarnya, yaitu pilar pendidikan, pilar penelitian, dan pilar advokasi. Kalau kita sering singkat itu READ, Research, Education, and Advocacy di sana. Maka ya tadi. Iya. Gimana? Penasaran kalau misalnya anggotanya tuh Mas, rata-rata tuh yang banyak bergabung tuh mahasiswa atau justru banyak masyarakat setempat yang peduli lingkungan gitu Mas? Kalau di Ekoton sendiri personelnya kurang lebih yang fix itu 10 personel, tapi volunteernya banyak. Karena di volunteer atau kita bilang magang atau ya tadi volunteer apapun namanya, tapi kita sering sebut itu ekotoners. Nah, kalau ekotonersnya itu di tiap kota itu bisa dari kalangan mahasiswa, pelajar SMP, SD maupun SMA pun bisa. Wow. Terus masyarakat umum yang peduli sama lingkungan itu bisa kita banyak. Bisa ya tadi, karena di tiap tahun di musim kemarau biasanya kita di pilar pertama yang edukasi itu tadi atau pendidikan tadi, mengajarin
anak-anak sekolah, terutama generasi muda itu untuk mencintai dan mengenal sungai yang menjadi urat nadi Jawa Timur ini. Berarti kalau misalkan aku sama Kak Monik mau gabung gitu boleh ya Mas ya? Wah, boleh sekali. Mungkin buat KP gitu ya. Antar cabang. Iya. Cabang Malang, cabang mana? Lampung, bisa. Lampung. Nah Mas, saya juga kan sempat googling dikit gitu waktu cari-cari informasinya tentang Mas Andreas nih. Nah ternyata banyak banget artikel-artikel yang menyinggung tentang penelitian-penelitian Mas Andreas. Salah satunya tuh tentang penelitian feses manusia di Kali Brantas tadi yang udah Mas jelasin. Nah, itu ditemukan mikroplastik di dalam feses itu. Boleh minta tolong diceritain sebenarnya gimana toh penelitiannya waktu itu dan apa aja hasilnya yang ditemukan. Oke, itu sebelum lari ke tadi mikroplastik yang sudah ada di feses manusia, itu awalnya kita melakukan gerakan namanya brigade evakuasi popok, karena ternyata perilaku masyarakat yang ada di Jawa itu lebih suka popoknya itu dibuang ke sungai daripada dibuang di tempat sampah dan dibakar, karena mereka percaya adanya mitos suleten kalau orang Jawa bilang, yang bikin penyakit anak jadi ruam-ruam. Sehingga tadi banyak popok, kurang lebih kita melakukan penelitian awal itu kurang lebih 1 juta popok bis bayi itu akan terbuang di Das Brantas, dengan hitungan kalau kita ngitung secara data itu adalah dengan data BPS jumlah penduduk usia 0 sampai 5 di Das Brantas, terus pemakaian popok sekali pakai itu minimal 4 kali sehari, terus kita hitung-hitung, oh ternyata dengan perilaku ini hampir kurang lebih 1 juta bis popok lari ke sungai dibuang. Terus di sana loh, bahayanya apa ini? Akhirnya ya tadi muncul kalau popok itu kan popok itu berasal 50 sampai 60%-nya itu bentuknya berbahan plastik sebenarnya. Iya, ketika tadi dibuang itu dengan proses alam ternyata bisa jadi remah-remah yang namanya mikroplastik tadi. Di sana akhirnya kita ngelanjutin lagi nih. Kira-kira ini mikroplastik sudah masuk ke manusia belum ya? Karena kita juga melakukan penelitian di ikan. Habis popok tadi lari ke ikan, ternyata ikan yang ada di Das Brantas itu atau Kali Surabaya itu 72%-nya sudah mengandung mikroplastik di saluran pencernaannya. Terus dari sana, kira-kira kalau ikan ini dimakan manusia, kira-kira manusianya ada mikroplastiknya enggak ya? Akhirnya kita lari ke sana. Dan disambut banyak kawan sih. Bagus ini, menarik. Akhirnya ya tadi melakukan penelitian dengan suka duka mengumpulkan feses manusia, karena suka duka karena kadang orang diminta feses itu masih nggak mau gitu. Iya. Dengan suka dukanya ternyata dengan target dulu itu kita punya target 100, itu akhirnya bisa melebihi 113 kalau nggak salah, saya ingat itu. Dapat sampel dari Malang, 18 kabupaten kota yang dilewati oleh Das Brantas. Malang, Batu, Kediri, Jombang, Mojokerto, sampai ke Surabaya, kurang lebih ya tadi 113 sampel. Ternyata ya beruntunglah, ternyata ada mikroplastik di sana. Kok beruntung kok? Beruntung. Nah, karena manusia tidak mau perhatian sama lingkungannya kan, iya, jadi beruntung. Karena ya tadi
Ya, karena ya tadi apapun yang kita buang ke lingkungan cepat atau lambat itu pasti akan masuk atau kembali ke kita sendiri. Berarti yang diambil sampelnya tuh rata-rata dari yang di tempat tinggalnya di samping sungai itu ya? Iya, di tepi sungai, dan ya ada beberapa komunitas yang dekat dengan kita yang sepanjang Das Beratas itu kita mintain tolong, terus akhirnya berhasil terkumpul 113 dengan suka dukanya mengamatinya. Oke, nggak kedengeran Mbak Monik kalau mau bicara? Oh ya, keren banget Mas. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman yang belum tahu mikroplastik itu apa. Jadi aku mau jelasin sedikit. Mikroplastik itu merupakan plastik yang biasanya kita gunakan untuk membungkus makanan, kayak yang biasa kita beli, kayak ciki, cilok, permen, botol air mineral, dan lain-lainnya itu yang nantinya hancur menjadi partikel-partikel kecil. Nah, ternyata potongan partikel kecil-kecil itu secara tidak sengaja sudah masuk ke dalam tubuh kita, seperti yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mas Andreas tadi. Itu. Wah, makasih Kak Monik informasinya. Nah, terus setelah mendengar penjelasan Mas Andreas tadi, saya jadi penasaran. Kalau plastiknya tuh masuk ke dalam tubuh kita, gitu, terus apa kemudian ada indikasi kalau plastik itu sebenarnya sudah sempat dicerna dan mungkin bisa menjadi racun dalam tubuh, Mas? Oh ya jelas lah, itu kan benda asing. Oke, itu ceritanya kalau panjang ceritanya, panjang dan akan saya persingkat. Cara masuknya ke manusia seperti apa sih? Cara masuknya itu ya lewat makanan secara oral sama lewat saluran pernafasan kita. Oh, pernafasan juga bisa? Iya, karena mikroplastik itu bisa berterbangan juga. Ya, kayak roda mobil yang berputar tiap hari, itu habisnya kemana? Ya berterbangan sebenarnya. Itu salah satunya bisa masuk ke tubuh kita melalui saluran pernafasan. Saluran pernafasan, terus yang kedua itu lewat makanan yang sudah memang mengandung mikroplastik. Bahayanya di sana, mikroplastik itu ada dua, saya sering sebut itu. Sebab si mikroplastik itu adalah carrier itu kayak bis gitu. Dia akan karena sifatnya adalah hidrofob, dia akan mengikat apapun yang ada di sekitarnya. Gitu. Kalau ada di lingkungan perairan yang tercemar, dia akan bisa ngikat limbah industri, pestisida, logam berat, itu nempel di mikroplastik. Terus kayak bis tadi, ketika masuk ke tubuh, si penumpangnya turun semua ini, si logam beratnya, si pestisidanya, si limbah industrinya, si deterjennya keluar, itu yang terserap. Tapi si mikroplastiknya itu bukan makanan, dia pasti akan keluar tadi di feses. Tapi jangan lupa, mikroplastik itu adalah plastik. Plastik adalah tetap plastik, di mana dia dibentuk oleh banyak bahan kimia, yang paling pelentur, terus petalat, BPA, dan banyak. Kalau kawan-kawan mau meneliti atau membaca itu, apa sih yang membuat bahan dasarnya plastik itu sehingga dia jadi plastik. Nah, itu karena proses di saluran pencernaan si chemicalnya tadi keluar bisa terserap oleh tubuh gitu. Oh, bahaya banget ya Andre kalau nggak segera ditanganin ini masalah ini. Iya Kak, benar banget. Sebelum saya lupa tadi, tadi Gimana, Pak? ke manusianya tadi seperti apa sih? Nah, yang paling mudah terlihat itu, ya ini jadi salah satu masih jadi perdebatan sebenarnya. Tapi sudah banyak penelitian menyebutkan bahwa plastilizer, terus bahan-bahan pembentuk plastik itu bahan kimianya adalah yang kita sering sebut sebagai EDC. Endocrine Distracting Chemical.
itu kalau diumpamakan itu seperti ini, menstruasi anak zaman sekarang itu pasti lebih awal dibanding usianya dibanding orang tuanya dulu. Iya, benar. Kenapa? Gitu. Karena tubuh si anak sekarang sistem hormonnya sudah membaca bahwa kamu sudah punya estrogen yang cukup untuk melakukan namanya siklus menstruasi. Nah, bahan-bahan kimia tadi itu salah satunya ada di plastik. Kalau kawan-kawan mau searching jurnal itu ada di jurnalnya kawan-kawan Universitas Malaysia, saya lupa. Itu menyebutkan bahwa si plastik itu bisa menyebabkan kasus obesitas dan kemandulan. Karena menurut data juga kalau yang tadi yang kemandulan itu dari Amerika kalau nggak salah, itu spermanya orang-orang sekarang itu lebih lebih tidak fertil, yang lebih steril. Steril sih enggak, tapi di bawahnya subur gitu, sehingga untuk memiliki keturunan itu akan lebih sulit sekarang. Begitu kalau ke manusianya. Terus masalah plastik ini sebenarnya kan udah kayak beberapa tahun belakangan tuh udah banyak banget aktivis lingkungan, terus kayak peneliti-peneliti di dunia udah banyak banget yang kayak menggaungkan gitu, ini plastik ini berbahaya dan alam udah sampahnya udah banyak banget di laut kayak gitu. Terus dan udah sempat ditemuin paus yang terdampar dan di dalamnya ternyata banyak plastik kayak gitu. Itu kan sempat viral juga ya, tapi kenapa kok masih belum terselesaikan ya Mas sampai sekarang ini? Nah, saya kalau tanya tadi plastik itu Mbak Monica atau Mbak Andrea, kira-kira asalnya plastik itu tahu nggak? Dari mana sih plastik itu berasal? Dari fosil. Ya, oke. Sambil cerita, ya benar, karena banyak sekali masyarakat itu menganggap plastik itu adalah sumber daya yang terbarukan. Terbarukan itu ya tadi ada yang meneliti akhirnya bisa dijadikan bahan bakar lagi, tapi lupa bahwa bahan dasarnya si plastik itu adalah minyak bumi yang sumber dayanya terbatas. Sehingga orang masih menganggap tadi plastik ya apa-apalah, plastik kita beli masih bisa dibentuk lagi. Itu yang mindset yang salah dalam mimpi besar yang awalnya dibentuknya plastik itu adalah mulia, karena memang kita butuh namanya plastik itu untuk beberapa alat medis dan untuk pembungkus obat. Iya, memang butuh gitu. Tapi kalau digunakan berlebih, kayak jadi sedotan, jadi tas kresek, jadi barang-barang sekali pakai, itu yang akhirnya akan mempercepat menghabiskan sumber daya kita sendiri. Begitu. Kalau gitu Mas, apa nih, ada tips atau trik dari Mas Andreas biar kita bisa sama-sama mengurangi penggunaan plastik tersebut atau bisa mencegah permasalahan yang lebih besar lagi, padahal masalah yang kita alami ini sudah besar gitu. Oke. Masalahnya adalah ada dua kalau kita di Ekoton menyebut itu, masalah di umum sama masalah yang ada di diri kita yang harus kita lakukan. Yang di umum itu adalah tadi kita harus mulai untuk mau mengajak pemerintah untuk membuat regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Karena kalau hanya tadi kita melakukan kegiatan bersih-bersih sungai, angkut sampah di pantai, bersih-bersih pantai, kita itu kayak ngepel gitu loh. Tapi kerannya regulasi itu nggak ditutup, ya akan tetap banyak. Kita akan selalu capek untuk melakukan bersih-bersih. Maka diperlukan tadi
upaya pemerintah untuk bikin regulasi untuk pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Plastik tetap harus dipakai, tapi ya tadi harus dibatasi. Karena sudah banyak penelitian yang tadi Mbak Andrea bilang, paus kita sudah makan plastik, banyak hewan kita yang sudah mati karena tersiksa oleh plastik gitu. Maka harus dibatasi. Yang kedua itu oleh masyarakat sendiri. Masyarakat itu pola pikirnya juga harus mulai berubah untuk melakukan namanya 3R. Kalau 3R yang umum kita dengar itu kan reduce, reuse, recycle. Tapi kebalik di masyarakat itu. Masyarakat itu lebih berpikir recycle-nya dulu. Saya nggak apa-apa beli barang ini karena ini masih bisa di-recycle. Saya nggak apa-apa beli botol minuman dalam kemasan, kan botolnya masih bisa di-recycle. Itu pola pikir yang salah. Pola pikirnya itu harus dirubah menjadi reduce dulu, karena tingkatan pertama dalam pengelolaan sampah khususnya plastik itu harus reduce. Gimana kita harus melakukan perilaku untuk mengurangi dulu. Saya coba kurangi dulu konsumsi saya plastik ini. Yang saya bisa kurangin itu apa? Oke, kalau saya belajar di mart-mart yang banyak itu, yang banyak di pinggir jalan itu, mulailah ketika beli sedikit itu nggak perlu tas kresek lah, bisa nolak, nggak makasih Mbak, Pak, Mas, karena saya masih bisa pakai tangan saya bawa. Atau kalau memang belinya banyak, ya memang sudah niat beli banyak, kenapa nggak bawa tas sendiri dari rumah? Yang kedua tadi, yang umum sama yang pribadi lah. Yang pribadi itu tadi mulai untuk reduce. Kawan-kawan bisa melakukan gerakan yang reduce itu apa ya yang bisa kita lakukan. Begitu Mbak Monica. Ya, dengerin ya guys, apa kata Mas Andreas, paling utama adalah kesadaran diri kita sendiri teman-teman. Nah, jangan lupa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat kalian yang mau tahu seberapa besar masalahnya, yuk kita sama-sama nonton cuplikan berikut ini. Mbak Elsa bisa tolong ditampilkan? Ya, ini menarik ini. Kalau kawan-kawan mau melihat ini film yang tadi salah satu yang membiayai kita untuk melakukan penelitian feses di manusia. Karena di sini akan bercerita Pulau Plastik ini namanya filmnya. Bisa dilihat di Bioskop Online sekarang. Cerita bahwa ada banyak ancaman di penggunaan plastik sekali pakai yang kita pakai. Kadang juga kita sudah kena namanya greenwashing. Greenwashing itu di sini ada sedikit cerita di mana untuk menjawab itu ternyata ada industri yang bikin plastik yang dia bilang biodegradable, atau ya tadi ternyata dibuktikan di sini ternyata plastik itu ketika dilakukan suatu perlakuan khusus itu nggak hancur. Terus ada banyak masalah di sini. Ini saya lagi neliti ikan. Itu Mas Andreas itu ya yang lagi lihat itu. Ya ini kita coba untuk melihat ikannya mengandung mikroplastik nggak sih? Ya kalau ingin tahu lebih lengkapnya ya tonton saja. Karena ini film dokumenter yang kalau kita bilang itu bisa mencerahkan sedikit tentang plastik yang kita gunakan itu memang sudah mulai berbahaya. Di sini kita juga diambil kita ceritain tadi penelitian feses kita ternyata
sudah mengandung. Dari 113 tadi semua positif dengan kandungannya yang paling rendah itu yang saya lihat itu berkisar antara 3 sampai 120-an 103 partikel per 10 gramnya feses kita. Kalau mau lihat di mana Mas? Di bioskop online di Netflix atau di mana gitu? Ditulis saja Pulau Plastik Bioskop Online gitu mungkin sudah ada di Bioskop Online ID kalau nggak salah ya. Seingat saya. Cuma saya sudah lupa karena kemarin waktu launching pertama waktu memperingati Hari Lingkungan kemarin itu memang tidak semua bioskop yang menayangkan ini, hanya beberapa kota yang kita jadikan target untuk jadi penayangan perdananya. Nah itu tadi teman-teman cuplikan dari film yang dibuat oleh salah satu pembicara kita hari ini. Buat kalian yang mau nonton itu bisa ditonton di platform yang sudah dijelaskan Mas Andreas tadi. Itu teman-teman. Untuk Mbak Andrea mungkin bisa ditambahkan. Oke, jadi sebelum menutup, aku mau kasih satu pesan buat teman-teman. Ayo buat yang punya Instagram, kita sama-sama post di Instagram foto atau gambar tentang kenyang plastik. Kemudian teman-teman bisa tag Instagram Ekoton dan Fakultas Biologi UKSW. Tambahkan caption kenyang plastik versi kamu sendiri, dan tambahkan hashtag Fakultas Biologi UKSW, hashtag aku peduli bumi, dan hashtag aku kenyang sampah plastik. Yuk ramaikan ya teman-teman, ada hadiahnya loh untuk 3 orang pemenang. Nah batasnya ini sampai 30 Juli 2021. Untuk info pemenangnya nanti akan disampaikan melalui Instagram Fakultas Biologi dan Instagram Senat Mahasiswa Fakultas Biologi. Dengan terlibat pada event ini, kita bisa bantu mewujudkan Sustainable Development Goals yang ke-13 dan ke-14 dengan mendukung konservasi dan keberlanjutan ekosistem perairan untuk menjadi bersih tanpa adanya cemaran sampah plastik, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku pembuatan plastik. Yuk sama-sama ambil tindakan dan mulai peduli dengan masa depan kita semua. Nah ini terakhir ya Mas Andreas, setelah berbincang sedikit banyak hari ini, saya jadi penasaran nih, kalau ingin bergabung menjadi bagian atau volunteer dari Ekoton ini, gimana sih Mas caranya, atau mungkin ada agenda dalam waktu dekat ini yang eksekusi Mas? Yang agenda yang terdekat ini kita mau melakukan namanya ekspedisi Sungai Nusantara. Kita akan mencoba untuk berkeliling di sungai-sungai nasional Indonesia dan mengasih informasi ke masyarakat tentang bahayanya plastik dan mikroplastik di sana. Itu masih kalau nggak salah 2-3 bulan lagi kita mungkin akan bermain-main di sana. Dan kalau kawan-kawan mau jadi volunteer dan bersama kita dengan senang hati. Dengan senang hati ikutin Instagram kita, ikutin YouTube kita, ikutin ya Facebook kita dan share apa yang kawan-kawan lakukan. Itu jadi salah satu bisa jadi salah satu penggerak di sana mungkin. Oke lah kalau gitu kita sudah sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Mas Andreas sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Fakultas Biologi. Terima kasih banyak Mas Andreas untuk waktunya yang sudah disempatkan untuk kami semua. Terima kasih Mas Andreas. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih buat kakak-kakak panitia dan terutamanya Kak Daniel yang sudah lari ke sana ke sini untuk mengecek semua laptopnya. Terima kasih buat panitia sudah pakai baju-baju merah. Terima kasih guys.
Terima kasih. Sampai jumpa ke episode podcast berikutnya. See you, teman-teman. See you, dadah.